Sampaikan perkembangan penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh dengan fokus utama pada kondisi kritis di kawasan Aceh wilayah tengah. Dalam konferensi pers di Bandara Silangit, Tapanuli Utara, tepat Jumat 28 November, pukul 17 waktu Indonesia Barat, BNPB melaporkan sebanyak 35 korban meninggal dunia, 25 orang hilang, 8 luka-luka di seluruh Aceh. Dengan rincian sebagai berikut, Kabupaten Benar Meriah, 11 orang meninggal dunia dan 13 orang hilang. Aceh Tenggara, orang meninggal dunia, 7 orang hilang dan 5 orang mengalami luka-luka. Aceh Tengah, 15 orang meninggal dunia, Gaya Luas 1 orang meninggal dunia dan 2 orang. Aceh Tamiang, 3 warga luka-luka. Kota Subulus Salam, 1 orang meninggal dunia. Kota Loksmawe dilaporkan 1 orang meninggal dunia dan 3 orang hilang. Suharyanto mengatakan data tersebut bersifat sementara lantaran pendataan masih terus dilakukan di lapangan. Sejumlah wilayah juga masih terisolasi yang menyulitkan proses penyisiran dan pelaporan korban. Korban terbanyak tercatat di Benar Meriah, Aceh Tengah, dan Aceh Tenggara, 3 wilayah yang kini menghadapi kerusakan infrastruktur terberat serta hambatan akses yang hampir total. Aceh Tengah, Benar Meriah, Gayo Lues terisolasi, jalur darat putus total. BNPB menyatakan bahwa akses darat menuju Aceh Tengah, Benar Meriah dan Gaya Lues putus total akibat longsor besar dan kerusakan jembatan di jalur nasional penghubung Tinggi Gayo dengan Banda Aceh, Biren, dan Sumatera Utara. Sementara itu ribuan warga masih berada di lokasi pengungsian. Korban terbanyak di Benar Meriah, Aceh Tengah, dan Aceh Tenggara, 3 wilayah yang kini menghadapi kerusakan infrastruktur terberat serta hambatan akses yang hampir total. BNPB menyatakan bahwa akses darat menuju Aceh Tengah, Benar Meriah, dan Gayo Lues putus total akibat longsor besar dan juga kerusakan jembatan di jalur nasional penghubung Tinggi Gayo dengan Banda Aceh, Biren, dan Sumatera Utara. Selanjutnya saya masuk ke Provinsi Aceh. Sama ya, Provinsi Aceh ini kan belakangan terjadi banjirnya. Jadi duluan Sumatera Utara, baru 2 hari yang lalu ya. Yang kemarin itu yang kemudian masif hampir seluruh kabupaten kota di Aceh, ulangnya di Aceh itu terkena bencana. Cuaca per hari ini Aceh juga terang, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dengan cuaca yang terang beberapa hari ke depan ini memudahkan dalam operasi tanggap darurat yang dilaksanakan. Untuk korban jiwa per sore ini yang kami bisa dapatkan datanya, sekali lagi rekan-rekan media juga paham, ini akan berkembang terus ya. Sementara yang terdata ada 35 jiwa yang meninggal dunia, 25 hilang, dan 8 luka-luka. Rinciannya untuk Kabupaten Benar Meriah 11 meninggal dunia dan 13 hilang. Untuk Aceh Tenggara 6 meninggal dunia, 7 hilang, 5 luka-luka. Aceh Tengah 15 meninggal dunia. Gayo Lues 1 meninggal dunia dan 2 hilang. Aceh Tamiang 3 luka-luka. Kemudian Kota Subu Salam 1 meninggal dunia, dan Kota Loksmawe 1 meninggal dunia dan 3 hilang. Bagaimana dengan kabupaten kota lainnya? Ini masih proses pendataan. Ada beberapa kabupaten kota yang masih terputus ya. Baik kita datang dari utara, dari Loksmawe maupun dari Banda Aceh, ini masih belum bisa tembus sampai seluruh kabupaten kota di wilayah Aceh, Provinsi Aceh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sumatera Barat mencatat sebanyak 61 orang meninggal dunia, 90 hilang, dan 8 luka-luka
akibat bencana alam yang tersebar di sejumlah wilayah di Sumatera Barat. Data tersebut dihimpun BPBD Sumbar hingga Jumat 28 November pukul 20 waktu Indonesia Barat. Juru bicara BPBD Sumbar, Ilham Wahab, mengatakan sebanyak 61 orang meninggal dunia akibat bencana alam di Sumbar. Kabupaten Agam jadi wilayah yang paling parah terdampak bencana banjir dan longsor di seluruh Sumatera Barat. Untuk perkembangan situasi di Sumbar dan update korban dampak akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Padang, yaitu rekan Muhammad Iqbal. Baik, selamat siang Tribuners. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sumatera Barat itu mencatat sebanyak 61 orang meninggal dunia, 90 hilang dan 8 luka-luka akibat bencana alam yang tersebar di wilayah Sumatera Barat. Nah, data tersebut dihimpun BPBD Sumbar hingga Jumat 28 November 2025 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam. Nah, juru bicara BPBD Sumbar, Ilham Wahab, mengatakan sebanyak 61 orang meninggal dunia akibat bencana alam di Sumbar. Dan sebanyak 90 hilang dan 8 orang luka. Ia merinci data korban meninggal dunia, hilang dan luka per masing-masing daerah. Di Kabupaten Padang Pariaman itu hilang 1 orang dan luka 2 orang. Lalu di Kabupaten Agam, BPBD Sumbar mencatat sebanyak 47 orang meninggal dunia, hilang 83 dan luka 2 orang. Nah, kalau di Kota Padang meninggal 5 orang. Kemudian di Kota Solo meninggal 1 orang lokasnya. Akibat banjir bandang di Kota Padang Panjang mengakibatkan 7 orang meninggal dunia. Kata BPBD Sumbar, yaitu yang dibenarkan juga oleh Ilham Wahab. Nah, disusul Kabupaten Pasaman Barat terdapat 1 orang meninggal dunia, 6 hilang dan 1 luka. Demikianlah laporan yang saya sampaikan. Kembalikan ke studio. Jumlah korban jiwa imbas banjir bandang dan longsor di Sumatera kembali bertambah hingga 29 November pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jika data terakhir menunjukkan total korban tewas berjumlah 212 orang, pada Sabtu pagi korban jiwa kembali bertambah menjadi 243. Sementara untuk orang hilang berjumlah 289. Korban jiwa terbanyak ada di wilayah Sumut dengan total 147 orang, disusul dengan wilayah Sumatera Barat sebanyak 61 orang, serta Provinsi Aceh dengan total 35 korban tewas. Meski demikian, data ini masih bisa berubah karena adanya update dari sejumlah wilayah. Adapun hingga kini, banjir bandang dan longsor Pulau Sumatera masih ditetapkan berstatus bencana provinsi oleh pemerintah. Kepala BNPB Suharyanto dalam keterangan pers di Tapanuli Utara, tepat Jumat 28 November, mengungkap alasan bencana di Pulau Sumatera belum ditetapkan berstatus bencana nasional. Menurutnya, jika mengacu pada parameter penetapan bencana nasional, mulai dari kerusakan absolut, lumpuhnya sistem pemerintahan daerah hingga hilangnya kendali layanan publik, situasi banjir di Sumatera mencapai ambang tersebut. BNPB menilai bahwa skala penanganan di tingkat provinsi masih bisa dilakukan dengan dukungan dari dukungan dari pemerintah. Selain itu, meski di media sosial dipenuhi dengan cuplikan kerusakan masif imbas bencana alam, namun BNPB menekankan bahwa perbaikan terus dilakukan. Ia menyebut bahwa diskusi mengenai status tersebut tak perlu diperpanjang dengan alasan Indonesia memiliki rekam jejak sangat terbatas soal penetapan bencana nasional. Gini. Pokoknya setiap kejadian kami bersama Pangdam sebelum mendarat di Pandang, Kabupaten Tapteng, kami akan menyusuri dulu jalan yang tertimbun longsor kurang lebih 30 km dari Kapuk hingga ke Tapteng. Di sana masih banyak mobil-mobil yang tidak bisa terjamah oleh pasukan dari TNI dan Polri.
Nanti kami akan lihat, setelah kami lihat ada asesmen, ada Pak Pangdam, kami akan bantuan secepatnya, terutama untuk makanan dan minuman. Karena informasi yang kami dapat, 4 hari mereka tidak mendapatkan makanan dan minuman. Yang kedua, kami juga bersama Pak Gubernur nanti di Pandan di wilayah Tapteng akan berkoordinasi, mendapat arahan dan perintah untuk bisa memastikan seluruh bantuan dari Bapak Presiden, bantuan dari Panglima TNI dan Pak Kapolri bisa nyampe langsung ke sasaran di masyarakat. Tentunya kami TNI Polri bergabung sama BNPB untuk bisa menyiapkan semua peralatan yang ada untuk bisa segera sampai ke wilayah di Tapteng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.